Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ketikanti? Program Boyat hadir ke hadapan Ketikanti tentunya dengan beragam dan informasi serta peristiwa yang terjadi di Provinsi Jambi. Informasi itu dirangkum tim redaksi kami JEK TV Inspirasi kita. Ketikanti dengan saya Rezeki, marilah kita simak Boyat berikut ini. Ketika kebakaran melanda dua unit bangunan tempat usaha di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Jumat dini hari. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik itu berhasil dipadamkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelaman Kota Jambi dalam waktu singkat nian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Macam kalau kondisi dua unit bangunan tempat usaha gorengan dan seekor bangunan kosong yang terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4:11 waktu Indonesia bagian Barat dan diketahui pertama kali oleh pemilik usaha yang terbangun akibat listrik padam. Korban sempat menaikkan NCB meteran listrik, namun sekitar 30 menit kemudian korban nganing sopecian disertai runtuhan plafon dari bangunan kosong di samping tempat usaha. Sebanyak 30 personil diterjunkan dengan dukungan 7 unit armada pemadaman, seko unit rescue, seko unit suplai air, serta seko unit ambulan PSG 119. Proses pemadaman berlangsung selama kurang lebih 1 jam 20 menit. Dengan penggunaan air mencapai sekitar 60.000 liter. Kita menurunkan 7 armada dengan personil 35 personil. Respon time ke lokasi 9 menit dan kita juga di backup oleh TNI, Polri dalam melakukan pengamanan di objek dan selanjutnya kami serahkan penyelidikan lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Dugaan sementara adalah dari jaringan instalasi listrik di bagian plafon rumah sehingga terjadinya korsleting. Terima kasih. Setelah proses pemadaman selesai, lokasi kebakaran diserahkan kepada pihak Polsek Kota Baru untuk pemasangan garis polisi dan penyelidikan lebih lanjut. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Pendataan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelaman Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, khususnya pada bangunan usaha, guna mencegah terjadinya kebakaran. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Nah, hati-hati kalau kita tengok berita tadi, itu pelajaran buat kita gegaloe, waspadalah yang namanya dengan kelistrikan. Kadang-kadang musibah tuh datang dewek tanpa kita pinta-pinta. Nah, kalau seandainya kita nengok sesuatu yang mencurigakan di salah satu instalasi listrik, nah ketika nanti cepat kita hubungi dinas-dinas terkait atau orang yang berkompeten di bidangnya supaya terhindar dari musibah kebakaran, salah satunya korsleting listrik itu ketika nanti. Ketika kita ke berita lainnya, terdakwa kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus atau DAK, pengaduan peralatan praktik SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi balik menjalani sidang pemeriksaan saksi. Dalam persidangan tersebut, Bukri yang juga berstatus tersangka baru dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 21 miliar rupiah. Sidang dugaan korupsi DAK pengadaan peralatan praktik SMK digelar di Pengadilan Tipikor Jambi dengan menghadirkan Bukri sebagai saksi. Bukri diketahui merupakan seekor dari 3 tersangka baru yang ditetapkan penyidik Tipikor di Treskrim Suspolda Jambi dalam kasus korupsi DAK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Selain Bukri, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan 3 saksi lainnya, yakni Rahmat Murdani, David Harbison, serta Riris Trisno. Dalam persidangan, majelis hakim bersama jaksa mencecar Bukri dengan berbagai pertanyaan, termasuk perannya sebagai Kabid SMK sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA. Bukri mengaku tak pernah menerima duit dari terdakwa Rudi Wage Suparman, namun ia membenarkan pernah meminjam duit sebesar 200 juta rupiah dari terdakwa tersebut.
Bukri juga mengungkap ada pembatalan sejumlah item pengadaan karena barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, jaksa membacakan berita acara pemeriksaan yang menyebut Bukri aktif dalam sejumlah pertemuan dengan penyedia dan perantara terkait paket pengadaan DAK. Dalam persidangan juga terungkap ada pertemuan di rumah pribadi atasan langsungnya yang membahas persoalan pengaduan alat peraga SMK. Menjelang akhir sidang, majelis hakim memutuskan menunda persidangan sementara. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Nah, ketika nanti kalau kita tengok berita nang tadi ketika nanti di saat kita dibagi jabatan ataupun amanah dari pimpinan kita, yo kita berusaha lah menjalaninya dengan baik, yo. Supaya apa? Supaya amanah yang kita jalankan, amanah yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, melayani, mengayomi dengan baik dan mempergunakan sesuatu itu pada tempatnya dan sesuai dengan sasarannya. Ketika nanti kita ke berita berikut kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Sebanyak sekodit rumah semi permanen dan sekodit rumah permanen habis terbakar. Petugas pemadam kebakaran bergerak cepat dan berhasil memadamkan api dalam waktu kurang lebih sejam. Kebakaran terjadi di Jalan Raden Perang RT 09 Kelurahan Pematang Solo, Kecamatan Telanepura. Sebanyak 45 personil dikerahkan dengan 8 unit armada. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam 20 menit. Petugas sempat mengalami kendala berupa akses jalan yang sempit nian serta banyak warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Apandi mengatakan dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik pada bagian dapur rumah semi permanen. Api dengan cepat membesar akibat hembusan angin kencang yang merembet ke bangunan rumah di sebelah. Untuk pengamanan, petugas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan PLN. Lokasi kejadian kemudian dipasangi garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Ya, pada pukul 11.46 kita menerima laporan dari layanan OCB 112 dan Damkar Kota Jambi adanya bangunan yang terbakar satu unit di RT 09 Kelurahan Pematang Solo, Kecamatan Telanepura, dan kita menurunkan 9 armada karena sangat berdekatan dengan rumah masyarakat di sini sampai dengan pendinginan, tapi dapat dipadamkan kurang lebih 1 jam. Dan dugaan sementara hasil investigasi yang kami lakukan adalah dari korsleting listrik di bagian dapur bangunan non permanen, sehingga pada saat itu ditemukan kepulan asap dan pemilik rumah melihat adanya api sudah membesar dan akhirnya warga masyarakat bersama-sama untuk memadamkan. Namun karena arah mata anginnya sangat kencang sekali sehingga api sangat besar untuk menyambar area yang terbakar yang lainnya. Dan pada saat ini tidak ada korban jiwa, cuman kondisi dari pemilik rumah sedang dalam kondisi shock dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim PSI 119. Dalam kejadian itu, tidak terdapat korban jiwa maupun luka. Kerugian materi masih dalam pendataan. Pihak Damkar mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, khusus instalasi listrik di rumah. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Kebakaran itu adalah salah satu musibah yang tidak bisa kita pungkiri terjadi di kehidupan masyarakat. Apalagi kini kok ketika Tio panasnya luar biasa di bulan suci Ramadan kok. Oleh karena itu ketika nanti perlu nian kita waspada, baik itu dengan listrik, membakar sampah pada tempatnya, dan juga kita berhati-hatilah menggunakan sesuatu yang berjenis api-apian. Kenapa? Hal tersebut nanti bisa memancing ataupun mendatangkan musibah, salah satunya kebakaran. Sebagai masyarakat kita tetap waspada dan tetap berhati-hati yang namanya musibah kebakaran iko kati-kati. Kati-kati tetaplah bersama kami di Bokoyat karena setelah pariwara berikut iko kami akan hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Nah, ketika balik lagi di Bakoyat, kalau di segmen pertama tadi kita saksikan yaitu segmen Hot News, dan di segmen berikut Iko yaitu Viral Sosmed. Ketika seorang mahasiswi di UIN Suska Riau dilaporkan mengalami insiden saat hendak menjalani sidang tugas akhir. Momen yang seharusnya jadi hari bahagia berubah menjadi situasi darurat. Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan sementara motif dipicu persoalan pribadi dan kenyok terkait akademik. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Seorang mahasiswi di UIN Suska Riau dilaporkan mengalami insiden saat hendak menjalani sidang tugas akhir. Momen yang seharusnya jadi hari bahagia berubah menjadi situasi darurat. Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan sementara motif dipicu persoalan pribadi dan kenyok terkait akademik. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Namun ada beredar video kedekatan kedua. Hal itu memicu berbagai reaksi komentar dari netizen. Ada yang prihatin dengan parah, bahkan ada juga yang melontarkan kecewaan. Misalnya dari akun @eva_eu, galwe korban gasi, si para korban kapak, rehan korban sakit hati, Ferdi pun korban diselingkuhi, dan kita semua korban kena tipu, ucapnya. Ada lagi @mega Iko Jule Persi menyedihkan. Ada lagi @nurul zalsa Jule penerus padoh bermunculan. Intinya yang namanya kejahatan tuh tidak bisa dibenari yo ganti-ganti. Semoga baik kondisi korban bisa cepat pulih. Nah, ganti-ganti menjadi mahasiswa itu berat. Yo, banyak sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi berusahalah menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang bertanggung jawab, yuk, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan perintahan para dosen-dosen di kampus. Nah, berita tadi mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati memilih pasangan, ya, yang mana hari bahagia menjadi hari duka untuk korban yang berjatuhan. Mudah-mudahan kejadian itu menjadi pelajaran untuk mahasiswa-mahasiswi yang lain dimanapun berada, bukan hanya untuk di universitas yang ada di Riau, tapi di seluruh universitas yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Ketika di Merisnian, guru honorer rela berangkat nebeng naik mobil truk, kena gaji dipotong. Viral mengabdi 24 tahun guru dari NTT ikut cuma digaji 200.000 karena efisiensi. Merisnian guru honorer rela berangkat nebeng truk kena gaji dipotong. Nah, ganti-ganti kalau kita nengok berita tadi sedih dia, yo. Kena gaji dipotong seorang guru kok tadi, yo, tahan nebeng naik mobil truk. Entah nyampe tidak mobil tuh ke sekolahannya, yang pasti dia punya keyakinan dan punya tujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi kok ganti-ganti ya, ataupun di tempat-tempat lain. Yang pastinya yang namanya guru punya niat yang mulia. Mudah-mudahan pemerintah kita ya lebih lagi memperhatikan maksudnya kesejahteraan guru kita ya. Gajilah kecil dipotong pula. Aduh, cukup untuk apa ganti-ganti? Ganti-ganti warga desa Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat digempakan dengan penemuan sekok mayat jantan pada Kamis 26 Februari 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Kanal Kebon Kelapa, wilayah RT 15. Korban diketahui bernama Jailani, 77 tahun, warga kampung nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 5 hari. Warga desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat digempakan dengan penemuan mayat seorang jantan pada Kamis 26 Februari 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Kanal Kebon Kelapa, wilayah RT 15. Korban diketahui bernama Jailani, 77 tahun, warga kampung nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 5 hari. Mayat itu ditemukan warga lalu dilaporkan ke Polres Tanjung Jabung Barat. Pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP, evakuasi berbarengan dengan RSUD Kiai Haji Daud Arif, serta identifikasi lewat sidik jari dan kecocokan ciri-ciri fisik.
Hasil visum luar tak menemukan ada tanda-tanda kekerasan, tapi penyebab pasti kematian belum diketahui karena pihak keluarga nolak untuk melakukan otopsi. Nah, ketika nanti itu tadi berita tentang penemuan mayat seorang ataupun seekor jantan berusia 77 tahun yang berada di Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat kita Gegaloe yang sekiranya punya bapak ya ataupun punya datu yang umur sudah uzur ya, yang sudah tua, yang sudah mendekati sedikit kepikunan, perlunya diperhatikan kemana dia keluar, kemana dia pergi, supaya tidak kejadian macam itu. Nah, perlunya kita perhatikan dan perlunya kita waspada, terutama kondisi yang sudah usia tua tuh sedikit berkurang ketika nanti. Ketika ini laporan menyebutkan bahwa sejumlah drone Iran menargetkan seekor pabrik bahan makanan yang berada di kawasan industri di Doha. Serangan tersebut dikabarkan menyasar fasilitas produksi di area industri, memicu kepulan asap dan kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat itu belum ada keterangan resmi mengenai tingkat kerusakan maupun kemungkinan korban akibat insiden tersebut. Laporan menyebutkan bahwa sejumlah drone Iran menargetkan seekor pabrik bahan makanan yang berada di kawasan industri di Doha. Serangan tersebut dikabarkan menyasar fasilitas produksi di area industri, memicu kepulan asap dan kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat itu belum ada keterangan resmi mengenai tingkat kerusakan maupun kemungkinan korban akibat insiden tersebut. Nah, ketika itu mudah-mudahan insiden ataupun kejadian peristiwa hal seperti itu cepat terselesaikan. Karena ngapa? Ketika nanti satu atau dua negara berselisih di dunia kok, itu mengakibatkan efek yang luar biasa ke negara-negara lain. Terutama keresahan masyarakat yang terjadi karena nengok kondisi negara yang bertikai. Sampai saat ini belum ada kata damai. Mudah-mudahan masalah itu cepat terselesaikan dan dunia tentunya baik-baik dan segera menuju jalan damai. Ketika di ruko 2 pintu yang juga difungsikan sebagai kelenteng di Jalan Pertambangan, Kelurahan Tanjung Balai hangus dilalap si jago merah pada Senin pagi 2 Maret 2026 sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tragisnya seorang emak-emak dan 2 balita tewas akibat terjebak di dalam ruko yang dipenuhi asap pekat. Ruko 2 pintu yang juga difungsikan sebagai kelenteng di Jalan Pertambangan Kelurahan Tanjung Balai hangus dilalap si jago merah pada Senin pagi 2 Maret 2026 pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tragisnya seorang ibu dan 2 balita tewas akibat terjebak di dalam ruko yang dipenuhi asap pekat. Nah, ketika nanti kita ambil pelajaran tentang peristiwa terjadi yang sudah kita saksikan tadi ketika nanti, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran untuk kita Gegaloe agar kita tetap waspada, tetap hati-hati, karena kadang-kadang kejadian itu bisa datang kapan baik. Nah, oleh karena itu, kita berusaha waspada dan hati-hati dengan kejadian yang tentunya datang silih berganti tanpa kita ketahui. Ketika itu jangan kemana-mana, informasi lainnya akan kami hadirkan dengan lagi. Tetaplah bersama kami di Beroyat. Terima kasih ketika nanti masih di program Beroyat. Di segmen ketiga itu kita akan membahas tentang program pemerintah yang tentunya program itu datang dari Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya menyinergikan pembangunan mulai dari tingkat desa. Terbaru Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno meluncurkan program unggulan bernama Kitab, yaitu atau kumpulan informasi terbaru Muaro Jambi Berbakti. Program itu didesain untuk menyerap aspirasi dan permasalahan warga guna ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas. Program kumpulan informasi terbaru Muaro Jambi Berbakti atau disingkat Kitab
kini menjadi salah satu senjata utama pasangan Bupati Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi Mahir dalam percepat pembangunan daerah. Dalam keterangannya, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menjelaskan program IKO dicetuskan untuk menghimpun galoi persoalan di tingkat desa, mulai dari aspek sosial, budaya, hingga infrastruktur yang selama IKO kerap terhambat komunikasi. Data yang terkumpul lagi akan dikonsepkan menjadi kebijakan pemerintah daerah yang akan diselesaikan secara bertahap sesuai tingkat urgensinya. BBS menambahkan program Kitab adalah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan adoe penghimpunan aspirasi IKO diharapkan tidak ada lagi keluhan warga yang tak tekani. Hingga pemerintah Muaro Jambi berbakti dapat dirasakan manfaatnya secara merata hingga ke pelosok desa. Alhamdulillah hari ini kita dapat kunjungan dari anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Haji Bakri. Terima kasih. Beliau membawa beberapa rombongan dari balai lintas kementerian yang membawahi Komisi 5, dan tentu harapan kami Muaro Jambi bagaimana sinkronisasi antara program pemerintah pusat melalui kementerian dengan Muaro Jambi ini akan dapat terwujud. Mudah-mudahan dari usulan aspirasi yang memang disampaikan melalui kita dari desa ke kabupaten ke pemerintah pusat melalui Pak Bakri, melalui Komisi 5, melalui balai-balai, melalui kementerian bisa dapat terwujud demi satu yaitu kesejahteraan masyarakat lokal. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, mohon izin Pak Ya. sedikit. Ini tadi ada program Kitab Pak ya. Oh ya. Itu boleh dijelaskan Pak? Itu menarik Pak. Di Muaro Jambi ada namanya program kumpulan informasi terbaru Muaro Jambi Berbakti. Jadi kitab ini berguna untuk mengupdate data dari setiap desa dan akan dikompilasi semua persoalan-persoalan yang ada. Bukan hanya persoalan satu saja, tapi seluruh dari A sampai Z persoalan yang menjadi prioritas masalah, yang menjadi prioritas problem yang harus diselesaikan. Bisa saja ini berhubungan dengan kementerian, bisa juga dengan vertikal, bisa berhubungan dengan antar masyarakat dan sebagainya, yang memang harus diambil jalan penyelesaian oleh Pemda sehingga kita tahu di setiap desa itu sesungguhnya apa yang menjadi beban persoalan-persoalan. Mungkin itu. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Terima kasih Bapak Bupati Muaro Jambi yang tentunya cepat tanggap dan perhatian dengan masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan program yang seperti IKO kita bisa mendengarkan keluh kesah, keinginan dan aspirasi dari masyarakat supaya bisa memberikan perhatian lebih dan juga bisa menjadi salah satu PR bagi pemerintah daerah untuk berbenah menjadikan salah satu kabupaten ataupun kota, provinsi atau daerah masing-masing jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita ke informasi lain, pemerintah Kota Jambi terus meningkatkan fasilitas rumah ibadah melalui program Sampai Ramadan. Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan akses WiFi gratis secara simbolis kepada Masjid NW Al-Hijrah, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan secara simbolis bantuan akses WiFi gratis kepada rumah ibadah di Masjid NW Al-Hijrah, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jumat malam. Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 pemerintah Kota Jambi. Maulana menyebutkan bantuan fasilitas WiFi gratis IKO merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Jambi untuk mendekatkan generasi muda dengan rumah ibadah. Dengan ada fasilitas tersebut diharapkan anak-anak dan remaja dapat memanfaatkan teknologi secara positif serta terhindar dari pengaruh negatif. Maulana menyampaikan kegiatan Safari Ramadan tidak hanya sebagai ajang silaturahmi namun juga menjadi sarana pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Selain menyerahkan bantuan WiFi gratis, Wali Kota juga membagikan bantuan operasional masjid sebesar 5 juta rupiah serta paket sembako bagi masyarakat kurang mampu. Senang warga Kota Jambi karena Pak Gubernur melakukan Safari Ramadan di wilayah kota. Kami terus berkolaborasi membangun Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi yang merupakan
merupakan wajahnya Provinsi Jambi. Banyak kolaborasi yang kami lakukan seperti penanganan banjir, produksi batu, hibah lahan, untuk pembebasan lahannya. Itu juga program-program yang lain termasuk flyover Paus 10 sama-sama diperjuangkan, sekolah rakyat dan lain-lain, program-program yang sangat strategis. Dan terus infrastruktur diperbaiki, akhlak masyarakatnya juga terus kita dorong untuk menjadi akhlak menerima akhlak yang baik, sehingga kota ini bisa tumbuh dari aspek pariwisatanya nanti ke depan, kolaborasi dengan Candi Muaro Jambi ini juga didorong terus oleh Pak Gubernur supaya pendapatan asli daerah kita meningkat. Heru Saputra, Jack TV melaporkan. Nah, nanti mudah-mudahan dengan kehadiran pemerintah Kota Jambi memberikan secara simbolis WP kepada salah satu masjid yang ada di Kota Jambi ini, mudah-mudahan memberi kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mengupgrade berita-berita terbaru ataupun informasi-informasi terbaru, dan juga mungkin bisa lihat informasi-informasi dari luar negeri, terutama yang namanya Masjid Iko biasanya bersifat religi berkenaan dengan TV-TV internasional ataupun TV-TV internasional yang ada di Timur Tengah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sinergi yang baik dan menjadi referensi yang baik untuk pemerintah ke depannya. Ketika itu Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno beserta jajaran dan Forkopimda turut serta menyemarakkan Gerakan Nasional Indonesia Asri pada Jumat 27 Februari 2026. Menurut Bupati Bambang Bayu Suseno, kegiatan itu selaras dengan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan semangat gotong royong, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno memimpin langsung aksi bersih-bersih di kawasan Masjid Al-Abror Sengeti. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari instruksi Presiden dalam memelihara lingkungan, sekaligus sebagai upaya menciptakan Kabupaten Muaro Jambi yang lebih indah dan asri. BBS berharap gerakan positif Iko tidak hanya menjadi seremonial belaka, namun dapat menjadi kebiasaan rutin masyarakat, mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan hingga tingkat nasional. Menurutnya, hal terpenting dalam menjaga kebersihan adalah kesadaran yang dimulai dari diri dewek. Dengan lingkungan yang bersih, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas, terutama di tempat-tempat ibadah. Kita melaksanakan bersih-bersih perintah Bapak Presiden, dan sesungguhnya perintah ini menjadi sebuah simbol action yang memang harus dilakukan, dan ini mudah-mudahan dapat menjadi budaya baru, baik itu di kecamatan, di desa, setiap orang, bahwa sampah menjadi persoalan kita semua. Dan tentu persoalan sampah harus dimulai dari diri kita. Mudah-mudahan Pak Kajari, Pak Papung, Pak Kapolres, semua unsur-unsur Forkopimda, kemudian dinas, dan kemudian seluruh masyarakat akan memulai gerakan ini menjadi sebuah budaya yang harus berkelanjutan. Oke. Halim Adarian, Jack TV melaporkan. Nah, ketika nanti mudah-mudahan dengan hadirnya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan Iko menjadi salah satu referensi dan juga menjadi semangat terbaru untuk menjaga Muaro Jambi lebih baik dan lebih bersih lagi ke depannya. Ketika nanti pada rapat TPID Kamis lalu 26 Februari 2026, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Bahir mengharapkan koordinator SPPG BGN Provinsi Jambi untuk segera melakukan evaluasi pasca insiden keracunan massal di Muaro Jambi. Hal itu ditegaskan agar kejadian serupa tidak terulang balik di daerah lain. Insiden keracunan massal MBG yang menimpa sejumlah siswa dan guru di SPPG Muaro Jambi menjadi perhatian serius berbagai pihak. Wakil Bupati Junaidi Mahir mengungkapkan banyak kepala daerah yang menghubungi diri dan Bupati BBS untuk menyampaikan rasa prihatin atas musibah tersebut. Wakil Bupati menegaskan kondisi para siswa dan guru yang menjadi korban sangat membutuhkan perhatian khusus. Sebagai bentuk tanggung jawab, Perintah Kabupaten Muaro Jambi telah menanggung seluruh biaya pengobatan para korban selama menjalankan perawatan di rumah sakit.
Kedepan, Junaidi H. Mahir meminta tim Badan Gizi Nasional maupun pengelola SPPG untuk lebih proaktif dalam melakukan antisipasi. Evaluasi standar operasional prosedur terutama medis sangat diperlukan guna menjamin keamanan dan kesehatan konsumsi bagi para siswa di lingkungan sekolah. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Nah, ganti-ganti tentunya kita terima kasih ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang saat itu terus gencar memberikan perhatian lebih kepada masyarakatnya supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat awal yang baik untuk Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten yang lebih meningkatkan kualitas dan perhatiannya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, ganti-ganti informasi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Boyat JEK TV Inspirasi kita. So, Rizky mewakili kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersabaran. Sampai jumpa JEK TV Inspirasi kita.